Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam, di mana pembahasan pada saat ini adalah bab yang baru, yaitu disebutkan al-muallif rahimanallahu wa iyyahu babul witri, bab penjelasan tentang salat witir. Kata-kata witir ini adalah berarti yaitu ganjil. Bisa dikatakan yaitu salat yang dilakukan dengan bilangan ganjil 1, 3 dan seterusnya yang akan disebutkan atau dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis dalam bab ini. Adapun hadis yang pertama disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu al-hadi wal 'ishruna ba'da al-mi'ati. Hadis yang ke-121. Hadis yang ke-121 ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara salat malam atau salatul dan hukum salat witir dengan 1 rakaat. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbari ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا رواه البخاري ومسلم. حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari jalur Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Tentang terjemahan beliau sudah berlalu pada hadis yang sebelumnya. Beliau berkata, sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Bahwasanya ada seorang badui, seseorang lelaki dari Badu, yakni dari orang pedalaman, bertanya kepada Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW saat itu berada di mimbarnya atau di atas mimbarnya, yaitu di mimbar masjid Nabi SAW. Seraya orang tersebut mengatakan, ma tara fi salatil lail, bagaimana pendapatmu tentang atau tata cara salat malam? Ya. Kemudian Nabi SAW
menjelaskan dan menjawab pertanyaan tersebut mathna, bahwasanya salat malam itu dilakukan yaitu 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Mathna. Yani setiap 2 rakaat dia salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla wahidatan fa autarat lahu ma shalla." Apabila seseorang di antara kalian khawatir akan tibanya waktu subuh, shalla wahidatan, maka hendaknya dia salat 1 rakaat. Ya. 1 rakaat fa'autarat lahu ma shalla, yang mana salat 1 rakaat itu dia jadikan sebagai salat witir. Sebagai salat witir. Ya. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, minimal salat witir adalah 1 rakaat. Kata Nabi SAW demikian, "Shalla wahidatan fa'autarat lahu ma shalla." Maka jadikan hendaknya dia salat 1 rakaat, yang mana hal tersebut dijadikan sebagai salat witir. Wa annahu kana yaqulu ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Kata Nabi SAW, jadikanlah akhir salat kalian itu di malam hari ya sebagai witir. Artinya salatlah kalian itu, yaitu salatlah witir, yang mana salat witir itu sebagai salat yang terakhir Anda lakukan dalam setiap malam. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Jadi boleh dikatakan bahwasanya salat witir adalah sebagai penutup dari salat malam. Nabi SAW menyatakan demikian, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Jadikanlah salat witir itu sebagai penutup dari salat kalian pada suatu malam. Sebagai penutup dari salat malam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas sekali bahwasannya minim salat witir itu adalah salat, yaitu 1 rakaat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat di antara ashabus sunan kecuali Imam At-Tirmidzi, yaitu Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, "Man ahabba an yutir bi khamsin falyaf'al." Barang siapa yang menginginkan untuk salat witir dengan 5 rakaat, maka hendaknya dia melakukannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya macam-macamnya salat witir. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang menginginkan untuk salat witir dengan 5 rakaat, maka hendaknya melakukannya. Falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya, atau lakukanlah hal tersebut. Wa man ahabba an yutir bi 3 falyaf'al. Barang siapa yang menginginkan untuk salat witir dengan 3 rakaat, maka lakukanlah hal tersebut. Wa man ahabba an yutir bi wahidatin falyaf'al. Dan barang siapa yang menginginkan untuk atau senang melakukan salat witir dengan 1 rakaat, maka hendaknya dia lakukan. Ini adalah macam-macam atau variasi dalam melakukan salat witir. Boleh dengan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan itu semuanya adalah pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil manfaat dari hadis yang kita baca ini? Yang pertama di antaranya adalah masyru'iyatul witri wa huwa sunnatun muakkadatun. Bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya salat atau disyariatkannya salat witir itu yang merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, ya,
Karena Nabi SAW nyaris tidak meninggalkan sholat witir tersebut, baik dalam keadaan bepergian maupun dalam keadaan tidak bepergian. Kemudian yustadallu bihi ala anna salatal laili rak'atani bila ziyadatin wala nuqsanin. Disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, hadis ini sebagai bukti bahwasanya salat malam itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bila ziyadatin wala nuqsanin, tanpa tambahan dan tidak ada pengurangan. Thaniyan, yang kedua, annal witra yakunu akhir salatil laili man wathaqa min nafsihi bil qiyami. Bahwasanya salat witir tersebut yaitu salat yang terakhir atau salat malam yang terakhir bagi orang yang yakin dia bisa atau dia yakin akan bangun malam, ya, dijadikan salat terakhirnya adalah salat witir. Setelah salat sunnah 2 rakaat misalkan, kemudian ditutup dengan witir. Jadikan witir itu sebagai penutup dari salat malam tersebut. Yang ketiga, inna waqtal witri yantahi bitulu'il fajri. Bahwasannya salat witir itu selesai, ya, dengan terbitnya fajar. Kalau sudah azan subuh berarti selesailah atau selesai waktu salat witir. Yang keempat, al-afdalu annal witra yakunu ba'da salati syaf'in. Fa taqdimu syaf'in qabla al-witri huwa sunnatu. Disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu bahwasannya lebih utamanya, ya, witir itu dilakukan setelah salat yang berbilang 2 atau berbilang genap. Begitu 2, 4 dan seterusnya. Ya. Jadi lebih utamanya, lebih afdolnya salat witir itu dilakukan setelah salat yang berbilang atau berbilangan genap. Fataqdimu syaf'i qablil witri huwa sunnah, yaitu mendahulukan untuk melakukan salat yang berbilangan genap itu adalah merupakan, atau sebelum witir itu adalah merupakan sunnah. Jadi salat yang berbilang 2 rakaat misalkan, atau 2 rakaat lagi misalkan, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan witir, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iktisaru fil witri ala rak'atin wahidatin lam yataqaddamha syaf'un jaizun. Adapun mencukupkan salat witir dengan 1 rakaat saja, ya, yang tidak didahului dengan salat yang berbilangan genap, itu boleh juga. Misalkan seseorang bangun malam, kemudian ambil air wudhu, kemudian salat 1 rakaat saja. Boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh, walaupun tidak didahului dengan salat yang berbilang genap. Faqad jaa fi hadits Abi Ayyub marfu'an, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Ayyub secara marfu', man syaa'a autara bi wahidatin, barang siapa yang menginginkan untuk melakukan salat witir, ya, maka dipersilahkan. Faman syaa'a autara bi wahidatin, barang siapa yang menginginkan untuk melakukan salat witir dengan 1 rakaat, dipersilahkan, ya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhul Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Nasa'i, serta atau diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Wa sahha an jama'atin min as-sahabati annahum autaru bi wahidatin min ghairi taqaddumin naflin qablaha. Dan telah sahih kabar dari sekelompok para sahabat bahwasanya beliau-beliau itu melakukan salat witir dengan 1 rakaat. Ya, dengan 1 rakaat yang tidak didahului dengan salat sunnah sebelum
sebelumnya. Jadi para sahabat atau sebagian para sahabat melakukan hal itu tersebut. Ya. Misalkan seorang ingin bangun malam, ya, waktunya mepet, ya, tidak ada kesempatan kecuali mungkin 1 rakaat saja. Lakukan hal itu, diperbolehkan, karena itu adalah juga yang dilakukan oleh sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, yang kelima, disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, ijabatus sa'ili ala mashhadin minan nas li ta'mimil faidah. Yaitu menjawab suatu pertanyaan, ya, menjawab pertanyaan seseorang yang bertanya di hadapan halayak umum, ya, agar diketahui oleh orang banyak, ya, agar diketahui oleh orang banyak. Jadi manfaatnya itu adalah lebih banyak, lebih umum sifatnya daripada segelintir orang misalkan, ya. Yang keenam, istihbabul witri wa qad qila biwujubihi. Hadis ini menunjukkan bahwasannya dianjurkan atau sunnah hukumnya salat witir tersebut. Ya, sebenarnya disebutkan di awal tadi itu yaitu sunnah muakkadah. Wa qad qila biwujubihi. Ada yang mengatakan bahwasanya salat witir ini adalah salat yang wajib. Ya, warraji' annahu laisa biwajibin. Dan pendapat yang sahih bahwasanya salat witir itu adalah tidak wajib. Kenapa demikian? Lakinnahu min afdalit tatawu'ati likathratin nususi fi amri bihi wa fadlihi. Akan tetapi salat witir ini adalah merupakan salat yang paling afdal, salat sunnah yang paling afdal. Kenapa? Karena banyaknya nas-nas yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut dan perintah untuk melakukannya. Dan juga wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatrukhu fi hadarin wala safarin. Selain hal itu, karena salat witir ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu beliau dalam kondisi di rumahnya atau dalam keadaan bepergian. Senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan salat witir ini. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan salat witir. Maka hendaknya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan melalaikan sunnah yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan hal tersebut. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-haditsu ats-tsani wal 'ishruna ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-122. Hadis ini menjelaskan kepada kita kapan sih dilakukannya salat witir itu di suatu malam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila as-sahari. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadith ini dari jalur Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentang terjemahan beliau sudah berlalu pada hadith yang kedua. Qalat, beliau berkata, min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir. Ya. Kapan itu? Min awwalil laili wa wasatihi wa akhirih. Baik itu di awal malamnya, di awal malam, atau di tengahnya, maupun di akhir malam. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu di awal malam, di pertengahannya, atau di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar.
bahwasannya witir atau salat witir beliau selesai sampai waktu sahur. Sahar ay akhir juz'in minal lail ay kubail subh. Ya, yaitu di akhir waktu subuh, di akhir waktu sahur, yaitu sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Jadi Nabi SAW melakukan hal itu semuanya, baik itu di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir malam yang sampai waktu sahur. Jadi ikhwati azakumullah, jadi waktu pelaksanaan sholat witir itu adalah setelah selesai melakukan sholat isya. Ya, setelah sholat isya, setelah selesai melakukan sholat isya, itu waktu awal ya untuk melakukan sholat witir. Sampai kapan? Sampai disebutkan di sini, yaitu hatta yantahiya bitulu'il fajri, sampai terbitnya, sampai diselesaikan atau diakhiri dengan terbitnya fajar. Ya, sudah azan subuh itu berarti sudah selesai waktu melakukan sholat witir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu dalam hadis ini. Disebutkan yang pertama, jawazu salatil witri fi awalil laili wa awsatihi wa akhirihi li'anna al-jami'a waktuha. Hadis ini menjelaskan diperbolehkannya melakukan salat witir, baik itu di awal malam, di pertengahan malam, maupun di akhir malam. Karena semuanya itu adalah merupakan waktu pelaksanaan salat witir. Boleh seorang mungkin takut tidak bangun di akhir malam, dia melakukannya di awal waktu, yaitu setelah melakukan sholat isya misalkan, kemudian dia sholat 2 rakaat sunnah, kemudian melakukan 1 rakaat misalkan witir, boleh hal itu. Atau di pertengahan malam, boleh. Atau di akhir sebagai penutup dari sholatul lail, jadi sholat malam. Hal itu adalah semuanya dilakukan atau pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu semuanya adalah merupakan waktu salat witir. Yang kedua, annal afdala an yakuna witruhu fi akhiril laili liman wathaqa min nafsihi bil qiyami. Hadis ini menunjukkan pula bahwasannya lebih utamanya, lebih afdal dia melakukan salat witirnya itu dilakukan di akhir malam, ya, bagi orang yang yakin akan dia atau dia yakin akan bangun malam. Ya. Apabila dia yakin mau bangun malam, maka akhirkanlah salat witir tersebut sebagai penutup dari salatul lail, ya, atau qiyamul lail. Jadi salat malam atau tahajud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini tentang ikhtilaful ulama. Disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, ittafaqal ulama'u anna bidayata waqtihi ba'da salatil isya'i. Sepakat para ulama bahwasannya permulaan waktu salat witir itu adalah setelah salat isya. Wa ikhtalafu fi nihayatih. Adapun beliau-beliau para ulama berbeda pendapat tentang kapan berakhirnya salat witir tersebut. فذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أن نهايته صلاة الصبح. Al-Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i serta riwayat dari Imam Ahmad, beliau-beliau berpendapat bahwasannya akhir dari salat witir itu adalah sampai salat subuh. Ini pendapat yang pertama. Wa dhahabal Imam Ahmadu fil masyhuri min madhhabihi ila anna waqtahu yantahi bitulu'il fajri. Al-Imam Ahmad berpendapat
bahwasannya yang merupakan pendapat yang masyhur dari mazhabnya, bahwasanya waktu dari atau berakhirnya waktu salat witir itu adalah dengan terbitnya fajar. Dengan terbitnya fajar. Wa jazama biha fil Mughni. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mughni. Ibnu Qudamah menyebutkan dan memastikan bahwasannya akhir dari salat witir itu adalah dengan terbitnya fajar. Wa mimma dhahaba ila hadha sahiba Abi Hanifah wa Thawri. Dan di antara yang berpendapat semacam ini adalah dua teman Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, dan serta Al-Imam Al-Thawri. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Man nama an salati witrihi yusallihi ma baina tulu'il fajri wa salati subhi." Barang siapa yang ketiduran dari salat witirnya, maka hendaknya dia salat di antara, yaitu setelah terbitnya fajar dan salat subuh. Kama fa'ala dzalika Ibnu Umar wa Aisyah wa ghairuhuma. Sebagaimana yang melakukan hal tersebut adalah Abdullah bin Umar bin Khattab dan Aisyah radhiyallahu taala anil sahabat ajma'in wa ghairuhuma, dan yang lainnya. Ya. Wa qad warada Abu Dawud bi sanadihi an Abi Sa'id, dan disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza asbaha aw dzakara. Ya. Barang siapa yang ketiduran dari salat witirnya atau dia kelupaan, falyusallihi idza asbaha aw dzakara. Maka hendaknya dia melakukan salat tersebut, yaitu salat witir tersebut, idza asbaha, apabila sudah masuk waktu subuh. Ya, idza asbaha ay dakhala fi waqti sabah, apabila sudah masuk waktu subuh, au dzakara, atau dia ingat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' nomor 6562. Ya, haditsun sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir dalam bab ini yaitu al-haditsu ats-tsaditsu wal 'ishruna ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-23. Hadis yang ke-123. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita yaitu bilangan, ya, atau penjelasan tentang berapa rakaat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat malamnya dan witirnya. Disebutkan di sini ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Rawahu Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Haditsun sahihun, diriwayatkan atau dikeluarkan dari jalur Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Ya, salat malam berapa rakaat? 13 rak'atan. 13 rakaat. Ya, 13 rakaat ini yaitu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 8 rakaat. Ya, jadi 8 rakaat itu 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8. Kemudian 5 rakaat, kemudian beliau salat 5 rakaat dengan 1 kali salam. Dengan 1 kali salam. Ya. Dan beliau tidak duduk di
rakaat yang kelima itu, dan dijadikan salat yang 5 rakaat tersebut sebagai salat witir. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malamnya adalah 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin, yang mana beliau melakukan salat witirnya dengan 5 rakaat. Ya, sebagai salat witirnya yaitu beliau melakukan dengan 5 rakaat. Wa la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk ya dari 5 rakaat tersebut kecuali di akhirnya. Jadi 8 rakaat, 2 salam sampai 8 rakaat, kemudian yang 5 rakaat dijadikan beliau sebagai salat witir dengan 1 salam. Beliau tidak duduk dari rakaat tersebut, 5 rakaat tersebut kecuali di rakaat yang terakhir. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Jadi beliau tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang kelima. Ya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala ini. Yang pertama, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad yaj'alu salatahu fil laili 13 rak'atan min duni rak'atil fajri. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat malamnya itu 13 rakaat. Ya, 13 rakaat min duni rak'atil fajri, tanpa yaitu 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar yang dimaksud yaitu setelah azan subuh. Itu tidak termasuk. Ya, min duni rak'atil fajri, tanpa 2 rakaat sunnah qabliyah fajar. Ya. Jadi disebutkan juga bahwasannya ada riwayat Imam Muslim dari hadis Zaid bin Khalid al-Juhani annahu alaihi salatu wassalam shalla rak'ataini khafifataini thumma tawilataini. Dari hadis Zaid bin Khalid al-Juhani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat yang ringan sebagai pembukaan dari solat malam tersebut. Ya. Thumma tawilatain, kemudian beliau solat yang panjang sekali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 11 rakaat, dan ini yang sering sekali ya yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melebihkan salat malamnya itu baik di Ramadan maupun selain Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Ya, lebih dari 11 rakaat. Bagaimana 11 rakaat tersebut? Disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat rakaat yaitu 4 rakaat, yaitu 2 salam, dan jangan menanyakan bagaimana baiknya bacaan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan panjangnya yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rakaat-rakaat tersebut. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat lagi, yaitu 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan jangan menanyakan baiknya bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan panjang yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam tersebut. Thumma yusalli thalathan, rawahul Bukhari wa Muslimun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 3 rakaat sebagai salat witir. Jadi genap 11 rakaat. Nah, bagaimana yang 2 rakaat yang berikutnya? Sebenarnya disebutkan tadi dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat malam itu beliau salat khafifatain, 2 rakaat khafifah. 2 rakaat yang ringan, kemudian beliau
salat 11 rakaat sehingga jumlahnya adalah menjadi 13 rakaat. Dan riwayat hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani adalah hadithun sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi itulah bagaimana cara menselaraskan dengan hadis yang masyhur sekali bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW tidak pernah salat di Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan maupun selain Ramadan. Ya, cara menselaraskannya semacam itulah. Bahwasanya disebutkan bahwasanya Nabi SAW sebelum salat malam, ya, beliau atau sebelum salat yang panjang itu beliau salat 2 rakaat yang ringan sehingga jumlahnya menjadi 13 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Yang kedua, wa annahu yutiru fi ba'dil ahyani min salatihi bi 5 raka'atin la yajlisu illa fi akhir rak'atin minha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir kadang-kadang yang melakukan salat witir itu dengan 5 rakaat. Ya, la yajlisu illa fi akhir rak'atin minha. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang kelima, yang terakhir dalam salat witirnya tersebut. Thalithan, annal murada bi kauni salatil laili mathna mathna fi ghairil witri. Maksudnya adalah salat malam itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu adalah selain witir. Ya, selain witir, karena witir adalah ganjil, ya, bisa 1, bisa 3, bisa 5, sebagaimana tadi disebutkan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qad yusalli 5 la yajlisu illa fi akhiriha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang salat 5 rakaat, ya, 5 rakaat sebagai witirnya, ya, dan tidak duduk kecuali di akhirnya. Wa qad yusalli 7 la yajlisu illa fi akhiriha. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 7 rakaat, tidak duduk kecuali pada akhirnya, pada rakaat yang terakhir yang ke-7. Wa qad yusalli 9 yatashahhadu fi ats-tsaminati minha bila salamin. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga salat 9 rakaat, tasyahud pada rakaat yang ke-8 tapi tanpa salam. Thumma yusalli at-tasi'ata wa yatashahhadu wa yusallimu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pada rakaat yang ke-9 dan duduk tasyahud kemudian salam. Ya. Jadi ini macam-macam atau variasi salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah afdalus salati ba'dal maktubati qiyamul laili wa aukadu dzalika al-witru wa rak'ata al-fajri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya salat yang paling afdal setelah salat fardu, ya, adalah qiyamul lail, yaitu salat malam atau salat tahajud. Dan yang lebih ditekankan adalah salat witir, ya, salat witir wa rak'ata al-fajri, dan 2 rakaat setelah subuh, yaitu setelah fajar atau qabliyatul fajr, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu, ya, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Subhanallah. Ini menunjukkan keagungan salat sunnah qabliyatul fajr, ya, yang acap kali sebagian kaum muslimin melalaikan hal ini. Padahal kata Nabi SAW, 2 rakaat tersebut lebih baik daripada dunia seisinya. Subhanallah. Betapa agungnya salat sunnah qabliyatul fajr. Ya. Ini baru sunnahnya. Bagaimana dengan yang fardu, yang wajib? Ya, tentunya adalah lebih besar lagi. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, wa qala ba'da an dzakara wujuhil witri al-waridati fi sunnati was-sawabu anna al-imama idza fa'ala syai'an mimma ja'at bihi sunnatu wa awtara ala wajhin min al-wujuhil madhkurati yatba'uhu
al-ma'mumu fi dzalika. Setelah menyebutkan macam-macam salat witir yang disebutkan dalam sunnah, Syekhul Islam mengatakan, was-sawabu annal imama idza fa'ala syai'an mimma ja'at bihi sunnatu. Dan pendapat yang benar, apabila imam melaksanakan salah satu dari apa yang dijelaskan dalam sunnah, wa autara ala wajhi minal wujuhil madhkurati yadba'uhu al-ma'mumu fi dzalika. Kemudian imam tersebut melakukan witir ya atas dasar variasi-variasi atau macam-macam yang disebutkan dalam sunnah tersebut, yadba'uhul ma'mumu fi dzalika. Maka wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Ya. Yang terakhir, qala al-mahamilu salatuhu alaihi salatu wassalam al-witra sittata anwa'in. Bahwasannya al-Mahamili mengatakan, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat witir ini ada 6 variasi. Yang pertama, rakaatun wahidatun, 1 rakaat. Ya, boleh melakukan seorang dengan salat witir 1 rakaat. Baik itu didahului dengan salat yang berbilangan genap atau tidak. Boleh, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Ini 1 rakaat. Yang kedua, 3 raka'atin, 3 rakaat. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat witirnya. Ya. 3 rakaat ini, ya ini dipisah dengan 2 salam, kemudian 1 rakaat. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. 3. Yang ketiga, 5 raka'atin mafsulatin, demikian. Tapi yang benar sepertinya mausulah, laisa mafsulah. 5 raka'atin mausulatin la yaq'udu illa fi akhirihinna wa yusallim. Variasi yang ketiga yaitu 5 rakaat. 5 rakaat ini bersambung, tidak duduk kecuali di akhir pada rakaat yang kelima. Kemudian salam. Ya. Yang keempat, 7 raka'atin yaq'udu fit sadisati wa la yusallimu thumma yaqumu ila as-sabi'ati wa yutimmuha. Yang keempat yaitu 7 rakaat. Ya, duduknya pada rakaat yang ke-6. Duduk tasyahud pada rakaat yang ke-6. Wala yusallim, tetapi tidak salam. Ya. Thumma yaqumu ila as-sabi'ati wa yutimmuha. Kemudian dia melanjutkan pada rakaat yang ke-7. Ya, menyempurnakan salat witirnya pada rakaat yang ke-7. Ya. Duduk kemudian salam. Ini yang keempat. Yang kelima, sebelum terakhir, 9 raka'atin yatashahhadu fi ats-tsaminati wa la yutimmuha thumma yaqumu ila at-tasi'ati fa yutimmuha. Yaitu 9 rakaat. Duduk tasyahud pada rakaat yang ke-8. Pada rakaat yang ke-8 tasyahud, ya. Kemudian tidak menyempurnakan, ya, tidak salam maksudnya, thumma yaqumu ila at-tasi'ati fa yutimmuha. Kemudian dia setelah duduk pada rakaat yang ke-8 yaitu tasyahud pada rakaat yang ke-8, kemudian dia bangkit lagi pada rakaat yang ke-9 dan menyempurnakannya. Ya, menyempurnakannya, duduk kemudian tasyahud yaitu kemudian salam. Ini 9 rakaat. Ya. Yang terakhir yang ke-6, 11 rak'atan yusallimu fi kulli rak'ataini thumma ya'ti biwahidatin. Variasi yang ke-6 yaitu melakukan salat witir dengan 11 rakaat. 11 rakaat yaitu dengan 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 10, kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Jadi 11 rakaat. Ini semuanya yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jadi dengan variasi-variasi semacam itu boleh seorang memilih yang mudah bagi dia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mempraktekkan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman, selesailah pembahasan tentang salat witir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk melakukan dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.